Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi biofarmasetika tentang dua sistem penghantaran obat yang sangat spesifik dan juga menantang, yaitu penargetan kolon dan penghantaran obat menembus blood-brain barrier. Materi ini mencakup 6 poin utama yang akan kita bahas satu persatu. Ayo kita mulai. Nah, yang pertama kita bahas biofarmasetika sediaan kolon. Kolon atau usus besar ini memiliki karakteristik unik yang membedakan dari bagian saluran cerna lainnya. Yang pertama, dilihat dari pH di kolon itu berkisar antara 6,0 hingga 7,5, yang dimana jauh lebih tinggi dibandingkan lambung yang sangat asam. Yang kedua itu, kolon ini dihuni lebih dari 400 spesies bakteri anaerob yang menghasilkan enzim seperti azoreodukase, glukorodinase, dan glikosidase. Nah, enzim-enzim ini bisa kita manfaatkan untuk memecah sediaan obat secara selektif. Yang ketiga, waktu transit di usus halus itu relatif konstan, sekitar 3 hingga 4 jam. Ini itu penting untuk strategi pengiriman berbasis waktu. Dan yang keempat itu, volume cairan di kolon itu sangat kecil, hanya sekitar 10 ml, sehingga kelarutan dan disolusi obat di sini sangat terbatas. Nah, sekarang kita masuk ke strategi penargetan kolon. Jadi tujuannya itu ada dua, untuk terapi lokal seperti kolitis ulceratif dan kondisease, atau untuk obat sistemik yang tidak stabil di lambung dan usus halus, misalnya protein dan peptida. Ada tiga strategi utama yang digunakan. Yang pertama itu adalah pH dependent. Nah, di sini kita menggunakan polimer yang larut pada pH lebih dari 7 seperti Eudagrid S100, di mana lapisan ini tidak akan larut di lambung atau usus halus, tetapi baru melepaskan obat ketika mencapai kolon. Nah, strategi yang kedua itu ada time dependent. Nah, di sini kita memanfaatkan fakta bahwa waktu transit usus halus itu konstan sekitar 3 hingga 4 jam. Jadi, sediaan dirancang untuk mulai melepaskan obat setelah waktu tersebut terlewati. Nah, untuk strategi yang ketiga itu adalah microbial dependent. Nah, ini yang paling selektif. Jadi, obat itu diikat menggunakan ikatan azo yang hanya bisa dipecah oleh enzim bakteri kolon seperti azoredukase. Nah, polimer yang digunakan itu antara lain kitosan, pektin, dan juga kodroitin sulfat. Oke, selanjutnya kita beralih ke topik yang sangat menarik, yaitu blood-brain barrier atau BBB. Nah, fakta yang mengejutkan, lebih dari 98% obat yang dikembangkan untuk penyakit otak gagal menembus penghalang ini. Sungguh luar biasa, bukan? Nah, dari sisi biofarmasetika, BBB ini memiliki tiga komponen kunci. Yang pertama itu ada tight junction, yang merupakan sambungan sangat rapat antara sel endotel otak yang terdiri dari protein claudin, okoludin, dan juga Nah, celahnya itu hanya sekitar 20 nanometer. Yang kedua itu ada sistem transport aktif. Nah, ada transport influx yang mengangkut nutrisi masuk seperti glukosa melalui GLUT1, dan asam amino itu melalui LAT1. Yang ketiga itu ada efflux transporter. Nah, ini terutama di P-glycoprotein atau PGEP yang aktif memompa kembali obat keluar dari sel otak. Ini merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pengobatan penyakit SSP. Dan yang keempat itu terdapat enzim metabolisme seperti MAO dan sitokrom P450 yang menginaktivasi obat sebelum sempat masuk ke dalam otak. Lalu bagaimana cara kita bisa menembus BBB? Nah, ada tiga strategi utama yang dikembangkan saat ini. Untuk strategi yang pertama itu modifikasi lipofilisitas. Jadi, obat yang lebih lipofilik dengan nilai log P antara 1-3 itu akan lebih mudah melewati membran lipid endotel otak secara pasif. Caranya itu dengan menambahkan gus kimia yang meningkatkan kelarutan dalam lemak. Strategi yang kedua itu ada transporter mediated. Jadi, kita itu akan menumpang protein pembawa endogen yang sudah ada di BBB. Jadi obat itu akan dimodifikasi agar menyerupai substrat alami GLUT1 atau glukosa ataupun LAT1 seperti asam amino, sehingga ikut diangkut masuk. Nah, untuk strategi yang ketiga itu ada reseptor mediated endositosis. Nah, ini itu menggunakan nanopartikel yang permukaannya itu dilapisi ligan seperti transferin, antibodi OX26, atau insulin. Nah, ligan ini berikatan dengan reseptornya di permukaan endotel lalu memicu endositosis. Si nanopartikel itu akan ditelan dan akan masuk ke otak. Dari ketiga strategi ini, itu sering dikombinasikan untuk hasil yang lebih optimal.
Nah, setelah kita tahu strateginya, bagaimana cara mengevaluasi keberhasilannya. Nah, disinilah parameter bioavailabilitas target itu berperan. Jadi, parameter pertama itu adalah rasio AUC target per plasma. Nah, ini membandingkan kadar obat di jaringan target, misalnya otak atau kolon, dengan kadar di plasma. Semakin tinggi rasionya itu, maka akan semakin baik targetingnya. Parameter yang kedua itu ada targeting index atau DTI. Nah, di sini itu membandingkan bioavailabilitas di target antara formulasi khusus versus formulasi konvensional. Untuk parameter yang ketiga itu adalah drug targeting efficiency atau DTE. Jadi di sini itu rumusnya itu mempertimbangkan distribusi obat secara bersamaan di otak dan darah dibandingkan dengan kontrol. Dan yang terakhir itu kita juga melihat profil konsentrasi langsung di jaringan target, bisa menggunakan teknik mikrodialisis atau otak atau biopsi jaringan kolon. Nah, untuk poin yang terakhir itu bagaimana kita merancang formulasinya dan bagaimana cara evaluasinya. Nah, untuk formulasi kolon, pendekatan utamanya itu ada 4. Yang pertama itu ada prodrug, yang dimana obat dikonjugasikan dengan karier yang baru aktif setelah dipecah bakteri kolon. Yang kedua itu sistem polimer responsif pH seperti tablet berlapis Eudragit S100 yang larut hanya pada pH lebih dari 7. Yang ketiga itu sistem polimer responsif enzim itu menggunakan matriks pektin atau kitoson yang didegradasi flora kolon. Dan yang terakhir itu evaluasinya itu menggunakan uji disolusi simulasi 3 tahap pH, lambung, usus halus, lalu kolon atau model fermentasi dengan feses segar. Nah, sementara untuk formulasi BBB, yang pertama itu menggunakan nanopartikel termodifikasi berukuran di bawah 200 nanometer dengan ligan penargetan itu seperti transferin atau lipoprotein E. Yang kedua itu liposom stealth. Nah, itu dilapisi PGE agar tahan lama di sirkulasi dan menghindari fagositosis. Yang ketiga itu memodifikasi permukaan menggunakan antibodi seperti OX26 atau ligan insulin. Dan yang terakhir untuk evaluasinya itu menggunakan in vitro. Evaluasinya itu in vitro menggunakan model sel endotel otak dan in vivonya itu menggunakan mikrodialisis serta analisis rasio AUC otak per plasma. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan membantu kita semua untuk memahami materi ini dengan lebih baik. Terima kasih.